Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan mungkin sedikit menjelaskan ya tentang hukum jual beli saham ya.
atau kita bahas fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, Dewan Syariah Nasional DSN MUI tahun 2011 ya. Jadi banyak pertanyaan, boleh nggak sih kita trading saham ya? Boleh nggak kita investasi saham ya? Itu beberapa teman masih menanyakan tentang hukumnya. Makanya kita coba sampaikan ini ya. Bolehkah kita melakukan trading atau jual beli saham dan investasi saham di Bursa Efek Indonesia ya? Ya, kita sudah lihat bahwa MUI ya lewat Dewan Syariah Nasionalnya atau DSN Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 80 DSN MUI 3 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di Bursa Efek. Ya, ini sudah jauh-jauh hari MUI menyampaikan fatwanya tahun 2011 ya. Kita baca di sini, menimbang dan seterusnya, mengingat ya, MUI di sini memberikan beberapa dasarnya ya, yaitu di Al-Maidah ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian di An-Nisa ayat 58 ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ya, agar dalam menetapkan hukum di antara manusia dengan adil ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi di sini terkait dengan jual beli halal. Kemudian beberapa lain ya. Di An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta orang lain secara batil kecuali jika berupa perdagangan ya, yang dilandasi serta sukarela di antara kalian. Ya, ini jadi di perdagangan pada intinya diperbolehkan ya menurut Al-Quran. Kemudian beberapa hadis juga diberikan sebagai landasan ya. Rasulullah menetapkan tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain ya, dan tidak boleh membalas bahaya atau kerugian yang ditemukan oleh orang lain dengan bahaya ya. Kemudian Rasulullah melarang jual beli hashah ya, dan jual beli yang mengandung gharar, ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian Rasulullah juga melarang jual beli yang melakukan najshi ya, atau penawaran palsu ya. Ini nanti beberapa transaksi di pasar modal itu bisa mengandung penawaran semu. Ini di waktu Rasulullah juga melarang tidak adanya penawaran palsu, artinya hanya untuk menipu saja ya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa dasar Al-Quran dan hadis. Kemudian kaidah fikih juga disampaikan ya. Pada dasarnya segala sesuatu itu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini pada hakikatnya semua transaksi itu mubah atau boleh ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan beberapa kaidah fikih lain ya. Kemudian memperhatikan ulama mazhab Syafi'i dan sebagainya ya. Kemudian beberapa pendapat ulama, dan dari mengutip beberapa hadis juga. Jadi kemudian MUI menyampaikan fatwanya ya. Pertama, memutuskan ya, menetapkan atau penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek ya. Jadi ada ini mengacu kepada
beberapa pengertian yang ada di pasar modal, yaitu efek bersifat ekuitas itu apa dan sebagainya. Termasuk saham adalah efek bersifat ekuitas ya. Di mana di sini ada beberapa istilah terkait dengan perdagangan ya. Ada ijaroh, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat. Ada hawalah bil ujroh ya. Ada ju'alah, ada baik ya, dan sebagainya. Terkait dengan beberapa istilah yang nanti diuraikan di bawah ya. Ya, ketentuan hukum pertama perdagangan efek ya. Perdagangan efek di bursa efek menggunakan akad jual beli baik ya. Jadi sudah diatur di fatwa MUI tadi bahwa di paragraf atau di poin kedua ya, bahwa mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa boleh dilakukan ya. Jadi pada dasarnya boleh atau halal atau mubah ya. Jadi boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus ya. Ketentuan khususnya seperti ini ya. Jadi pertama, perdagangan efek di bursa efek itu menggunakan akad jual beli baik ya. Jadi bukan untung-untungan ya. Jadi kita transaksi jual dan beli ya. Berarti al-bai ya. Kemudian jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu ya. Ini dalam transaksi saham kan ada bid, ada offer ya. Ada bid berapa lot dengan harga berapa dan offernya berapa lot dan harga berapa, itu akad jual beli ya. Pada hakikatnya diperbolehkan. Kemudian harga dalam jual beli dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya. Berarti kan kalau kita sudah menaruh di misal sistem kita ya, online trading misalnya ya, harga sekian, mau beli saham ini harga sekian ya, saham Telkom misalnya harga sekian, dan atau menjual saham Astra dengan harga sekian, artinya sudah kesepakatan. Kalau ada pembeli yang membeli saham kita sesuai dengan harga tadi, artinya sudah deal ya, sudah sepakat ya. Nah, kemudian ini ada beberapa ketentuan juga yang tidak diperbolehkan ya. Jadi diantaranya misalnya front running ya, misleading information. Jadi ada beberapa perdagangan yang memang tidak diperbolehkan, diantaranya yaitu mengandung unsur goror, riba, maisir. Ini tidak diperbolehkan, misalnya melakukan misleading information atau informasi yang menyesatkan. Nanti kita menjual saham dengan cara memberikan informasi yang salah ya, menyesatkan sehingga orang tertipu untuk melakukan pembelian saham, itu tidak diperbolehkan. Artinya sebenarnya membatasi bagaimana perilaku baik emiten maupun mungkin investornya, tidak boleh memberikan informasi yang salah atau palsu ya. Ada wash sale, itu tidak diperbolehkan ya. Ada pump and dump ya. Artinya kayak goreng-menggoreng itu tidak diperbolehkan ya, tidak halal, karena digoreng artinya diangkat harganya kemudian atau dijatuhkan dengan maksud untuk orang lain membeli dengan harga tinggi ya, sementara orang menjual itu untung besar, itu tidak diperbolehkan. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan atau dilarang ya. Ya, ini artinya di sini ada cornering ya, artinya bersama-sama sepakat untuk goreng saham, itu tidak diperbolehkan dalam syariah ya. Nah ini artinya di sini walaupun pada hakikatnya diperbolehkan, namun ada beberapa hal yang memang dilarang sebagai kejahatan ya. Kalau di pasar modal namanya tindak pidana pasar modal ya. Ini termasuk penipuan, manipulasi pasar ya, cornering ya, goreng-menggoreng saham, itu tidak diperbolehkan dalam syariah ya. Jadi dengan demikian saya kira bisa menjadi pegangan kita ya. Sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentunya MUI dalam memutus sudah bermusyawarah dan beberapa dasar hukum yang jelas ya, sehingga dalam hal ini saya kira mungkin investor tidak usah khawatir, karena sudah ada fatwa MUI bahwa perdagangan saham itu diperbolehkan ya, atau halal lah gitu ya.
memang, dan namun tentu ada beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan atau haram ya, yaitu misalnya tadi ya, goreng-menggoreng, kemudian manipulasi pasar dan sebagainya yang merugikan pihak lain ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, saya kira mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan pada kita ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang baru newbie ya di bidang perdagangan saham dan masih menanyakan tentang hukumnya ya. Jadi pada hakikatnya diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu ya. Termasuk short selling itu tidak diperbolehkan ya. Jadi ini kita menghindari short selling dan sebagainya yang dilarang oleh kaidah hukum fikih ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.